Jangan mesatkan followers-followersmu dengan konten eksploitasi satwa dan juga Enggak sengaja nabrak orang. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar industri hiburan Indonesia, terutama yang terjadi dengan para selebgram dan juga para artisnya. But wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang dicurigai tanda kutip berselingkuh dikarenakan video yang berikut ini. Seperti apakah videonya? Dapat kalian perhatikan bersama-sama. Well, itu adalah videonya. Jadi dalam video itu kita melihat bahwa Arya Saloka ini terlihat mencium tangan dari Amanda Manopo. Dan kita juga tidak tahu kenapa Arya melakukan tersebut. Apakah itu untuk keperluan syuting? Atau mereka lagi latihan, mendalami peran, atau bagaimana? We don't know. Jadi inilah yang membuat banyak orang juga berspekulasi macam-macam. Dan banyak juga yang menunggu bagaimana klarifikasi dari Arya dan juga Amanda Manopo. Tapi guys, jujur ya, kalau aku secara pribadi itu nggak menyoroti sih bagaimana tentang perselingkuhan atau apa yang terjadi dengan mereka, karena itu juga bukan urusan aku ya. Yang aku di sini perhatikan dan juga sangat soroti adalah bagaimana netizen. Netizen di sini menurut aku bener-bener sih udah kelewatan batas banget. Kalian tahu nggak sih siapa yang paling banyak dihujat dan juga diserang dikarenakan kasus ini? Yang paling banyak diserang adalah si istri sah, yaitu Putri N. Dan aku juga tidak sendiri berpikiran seperti itu, karena banyak juga dari netizen-netizen lain yang merasakan hal yang serupa dengan aku. Salah satu contoh nih, ada komentar yang seperti ini. Di antara kasus selingkuh yang pernah ada, Putri N terngenes sih. Dia yang diselingkuhin, dia pula yang dihujat. Buat yang masih ngebela Arya Saloka, Amanda Manopo, lu butuh rumah sakit jiwa. Alibinya adalah video lama, yang salah yang nyebar lah. Kalau itu video lama, berarti mereka mainnya rapi dong. Nyalahin yang nyebar pakai ngomong aib, standar ganda. Kebetulan aja nih ada kapal H, itu Mugo Lodohlo, makanya nyari pembenaran. Dikira pas ngubek-ngubek aib istri sahnya nggak dosa apa. Bener sih, ada juga loh dari netizen-netizen yang terus ngubek aib dari istri sah Arya Saloka. I don't know kenapa netizen bertindak seperti itu. Nah Cinggu, sebenarnya apa yang terjadi sama Putri N ini merupakan salah satu dampak dari dunia persiperan. Jadi dunia persiperan itu bukan hanya terjadi di industri musik K-pop saja, tapi di industri hiburan Indonesia juga banyak kok pasangan-pasangan siper. Salah satunya adalah pasangan siper Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Kenapa sih banyak orang yang memasangkan mereka ini, padahal banyak juga orang yang tahu bahwa Arya ini sudah beristri gitu dan bahkan juga punya anak. Tapi kenapa sih banyak orang tetap memasangkan mereka berdua dalam dunia fiksi? Hal itu dikarenakan mereka melihat bahwa mereka itu punya chemistry, mereka itu punya kecocokan dan juga keserasian di saat mereka bermain. Jadi ini loh yang membuat para penonton menjadi baper dan bahkan menshipperkan mereka. Dan secara tidak langsung sebenarnya ini tuh adalah tindakan yang salah. Dan apakah kalian sudah nonton bagaimana serial Girls From Nowhere? Ada salah satu episode, tepatnya di episode kelima, itu benar-benar menggambarkan apa yang terjadi sama Arya, Amanda, dan juga istri sah dari Arya Saloka. Ceritanya emang gak mirip-mirip banget, tapi lumayan ada kemiripan. Kemiripannya kayak gimana? Kayak gini. Di serial itu sendiri diceritakan bahwa ada cowok ini selebgram biasa atau vlogger biasa. Dia pada awalnya itu gak punya popularitas yang besar. Namun, setelah Nano ada dan juga dipasangkan atau dishipperkan, popularitasnya itu kian naik dan juga naik. Namun ternyata di dalam dunia realita, cowok ini sudah punya pacar. Dan di saat orang-orang tahu bahwa cowok ini sudah punya pacar, kalian tahu gak apa yang dilakukan oleh netizen? Netizen ini akan menghakimi si cewek dan juga akan menghujat si cewek. Jadi apa yang ditampilkan dalam serial Girls From Nowhere itu memang benar-benar terjadi di dunia nyata. Dan tindakan yang kalian lakukan kepada Putri N ini itu benar-benar sangat salah banget. Dan juga tidak dibenarkan apapun yang terjadi. Bukan maksud ngebela istrinya atau bagaimana ya, tapi seperti yang aku perhatikan ada alasan kenapa istrinya juga menjadi panas ya. Hal itu juga dibuat oleh netizen, karena netizen itu membuat kompilasi bagaimana kedekatan mereka. Jadi siapa sih gitu pasangan yang gak cemburu gitu di saat banyak orang mensupport mereka dan juga ingin gitu supaya mereka ini menjalin hubungan yang benar-benar di dunia nyata. Aku yakin kalau kalian berada di posisi istrinya Arya ini, pasti kalian juga merasa cemburu dengan adanya hal seperti itu. Ya enggak? And how about your opinion for this one?
Ntar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk saat ini tolonglah ya jangan terlalu berspekulasi banget. Dan nanti kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari masalah yang satu ini. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini topiknya agak ngebuat kita merasa geram dan juga panas ya. Jadi ada kasus tabrakan seperti itu. Dan setelah itu terjadi, ada seorang yang diduga menjadi selebgram itu sudah ngebuat instastory. Nah guys, baru-baru ini ada seorang perempuan yang diduga selebgram asal kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu viral di media sosial setelah mengunggah video instastory saat dirinya berada di ambulans. Diduga usai mobil yang ditumpanginya menabrak seorang pria tua yang naik sepeda di Jalan Veteran, persisnya adalah di depan Gang Tanjung Raya, kota Banjarmasin pada hari Kamis pagi tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Tengah. Dalam video tersebut, selebgram itu dengan santai merekam dirinya yang berada di dalam ambulans sambil mengucapkan kata-kata yang dinilai kurang menunjukkan empati terhadap korban. Gimana perasaan kalian setelah melihat bagaimana video tadi? Apakah kalian kesal, geram? Ya, Anda tidak sendiri karena aku juga seperti itu. Mungkin pendapatku terdengar agak kasar dan juga sangat julid, tapi jujur, saat aku melihat video itu, aku ngelihat bahwa cewek ini bersikap atau bertindak seolah-olah dia itu seperti cewek yang lugu, cewek yang polos, cewek yang tidak tahu apa-apa, intinya kayak agak lola seperti itu. Dan yaps, ini tujuannya nggak lain adalah untuk menciptakan image yang imut dan juga polos di hadapan dunia maya. Dan yaps, mungkin ini juga yang akan membuat banyak orang tertarik sama dia. Namanya itu nggak sengaja. Ya nama musibah sih ya. Nggak sengaja nabrak orang. Masuk pulang nih. Nah orangnya mati kempet. Ajuin pen ada yang masuk. Dan pada akhirnya si cewek ini sudah membuat kembali postingan. Postingannya adalah seperti ini. Sumpah yang nabrak itu bukan gue itu cuma nolongin antar ke rumah sakit. Ya kejadiannya gue ada di dalam mobil itu dan salahnya lagi, kenapa otak goblok gue masih sempet gitu bikin story ya. Sabar, selesaikan ini, semua baru kita klarifikasi, oke guys. Selain itu dia juga kembali membuat sebuah postingan. Postingannya adalah seperti ini. Assalamualaikum, saya Salsabila. Bukan aku ya yang namanya Salsabila, cuman mewakili doang baca. Saya Salsabila Maripatullah itu meminta maaf karena tersebar luasnya video saya yang ada di dalam video ambulance yang tidak beretika dan juga tidak sopan. Jujur, di video itu sedikit pun tidak ada maksud menyinggung, mengejek, ataupun tak simpati dengan korban. Saya juga panik, cuma karena kebiasaan membuat video story sampai lupa situasi dan kondisi yang tak layak untuk di-up story. Saya sangat memohon maaf kepada pihak korban. Kalau video tersebut sangat tak beretika tadi. Di situ saya posisinya sebagai teman yang ada di dalam mobil, cuman karena ikut simpati saya ikut ke dalam ambulance untuk mengantar korban ke rumah sakit. Untuk keluarga korban, semoga diberi ketabahan dan juga keikhlasan atas terjadinya musibah ini. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Untuk keluarga korban dan teman-teman di sosial media, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, dan pada akhirnya apapun yang terjadi, tindakan akhirnya adalah klarifikasi dan juga permintaan maaf. Memang benar seperti itu. Dan how about your opinion for this one? Apakah kalian juga dapat memaklumi apa yang dilakukan oleh Salsabila? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dari kasus ini kita itu dapat belajar ya, jangan terlalu suka mengumbar gitu ya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mau makan nanti di story, mau minum di story, mau mandi di story, mau di story. Banyak orang kayak gitu loh guys. Maksudku adalah itu kan bersifat pribadi ya, tolong disimpan aja gitu. Kemarin ya aku juga nemu, ada bahkan selebgram, tiktokers juga, dia itu cabut bulu kucingnya dan itu pun ditunjukin loh sama kita. Kucing yang dimaksud bukan kucing yang asli ya, tapi kucing itu guys. Dan itu pun cewek loh, dan bulunya juga ditunjukin loh sama kita. Kayak zaman sekarang tuh ya agak miris melihatnya, serius deh. Dan guys, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang salah satu kontroversi yang terjadi dengan YouTuber Jerome dan juga Alshad. Dan ini adalah foto mereka, dapat kalian lihat. Ini mereka kalau nggak salah buat konten sama Alshad gitu ya. Kan ini tuh kolaborasi dari Kak Jerome bersama dan Alshad. Mereka itu kayak yops, main bersama dan harimau as you can see di foto ini. Nah Cinggu, ternyata banyak orang yang menganggap bahwa hal ini tuh tidak baik dan juga dapat menginfluence orang-orang untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Alshad. Are you understand about that? Nah, buat yang belum paham dan juga belum ngerti sama sekali tentang problem ini, langsung aja aku di sini bacain salah satu tweet dari account Hope Orang Utan. Nah, jadi untuk Hope Orang Utan di sini menuliskan,
eksploitasi satwa liar ini, yuk netizen Indonesia lebih selektif dan juga cerdas lagi. Bedain dong terkait influencer eksploitatif atau yang beneran kerja sebagai aktivis dan juga konservasionis. Gimana Jerome Pauline masih mau support Alshad? Jangan lupa nih efek dominonya ya, mohon lebih bijak lagi dong mensupport influencer apalagi yang bawa nama-nama konservasi padahal cuma eksploitasi satwa liar ataupun hanya buat konten Anda juga. Dan sebenarnya untuk Hope Orangutan ini itu tidak hanya menyinggung tentang Alshad doang, tapi ada juga beberapa selebriti yang sudah dia singgung sebenarnya dan juga sudah diberikan kritikan oleh Hope Orangutan. Jadi tolong dipaklumi, dia itu nggak hanya mengkritik Alshad doang, tapi dia juga sudah mengkritik berbagai seleb yang mengkoleksi satwa liar. Seperti itu. Next kita baca lagi gimana postingannya. For those who are questioning why Alshad this is, apalagi banyak seleb-seleb yang lain nih yang ngedongkrak Alshad. By the way, kenapa sih kami itu pengen Jerome Pauline atau Jehian VS itu sadar? Karena followers mereka itu anak-anak muda yang masih pembelajar. Gimana mereka tahu kalau itu sebenarnya adalah konservasi yang abal-abal? Lalu disambunglah di sini ada sebuah cuitan dari @tatitatutom. Agak unik namanya. Untuk ceritanya seperti ini, karena pasti akan ada yang nyinggung soal Timur Tengah, so let me drop this. Kenapa yang dibahas cuma Alshad? Enggak kok, dari awal pembahasannya tuh yang disebut bukan Alshad doang ya, tapi influencer yang memelihara satwa liar. Kenapa nama A yang ke-up? Karena kontennya beliau yang paling kesorot soal harimau. Dan di sini untuk Kak Tati itu sudah memberikan screenshotnya ini adalah artikel dari CNN. Untuk isinya adalah seperti yang berikut ini. Kalau kalian nggak malas ya bisa baca ya bareng-bareng sama aku. Tapi kalau kalian sibuk mungkin bisa di skip. It's okay. Putra mahkota Dubai, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum juga pernah mengunggah beberapa foto dirinya bersama dengan singa di akun Instagramnya. Hampir seluruh media sosial pemuda kaya United Emirat Arab itu pernah mengunggah foto ataupun video mereka bersama dengan binatang peliharaan yang tidak biasa. Di sini ada pernyataan dari Direktur Regional Timur Tengah International Fund for Animal Welfare, yakni El Sayed Mohammed, mengatakan bahwa masalah yang terjadi di Timur Tengah adalah orang-orang ingin memiliki binatang liar sebagai peliharaan. Nah, binatang-binatang liar tersebut diambil secara ilegal dari habitatnya. Mereka juga diselundupkan ke negara-negara teluk, terutama United Emirat Arab. Bayi harimau itu dibanderol dengan harga $3.000 atau 39,9 juta rupiah. Itu untuk bayi doang loh. Sementara itu untuk singa putih yang hampir punah dihargai sekitar $50.000 atau sekitar 666 juta rupiah. Dan penjualannya juga tentu tidak resmi karena pasti melalui yang namanya pasar gelap-gelapan. Dan katanya ya guys, binatang-binatang tersebut juga biasanya dirantai dan juga dimasukkan ke kandang yang tidak memadai. Ketika pemilik sudah bosan dan lelah merawat, hewan-hewan itu ya diabaikan begitu aja. Taman binatang liar yang disokong pemerintah bakal menampung hewan-hewan yang sudah tidak diinginkan tuannya tersebut. Jadi sudah paham kenapa mereka menganggap bahwa ini juga sudah termasuk ke dalam yang namanya koleksi satwa liar? Lanjut kita baca lagi bagaimana postingannya. Please Jerome Pauline, Jehian, educate your followers with the truth. Jangan mesatkan followersmu dengan konten eksploitasi satwa dan juga fake conversation bersama dengan influencer macam Alshad ataupun yang lain. If you said you want to educate people, do it right. Well, ya dapat kita simpulkan, kalau aku sih nanggepnya kayak gini ya. Niat dari Hope Orangutan sini sebenarnya baik guys. Niat mereka itu pengen untuk menyadarkan kita mana yang namanya eksploitasi dan juga mana yang namanya konservasionis. Dan mereka juga melihat bahwa Alshad sama Jerome dan juga Jehian ini kan punya followers yang banyak. Dikarenakan mereka juga punya followers yang banyak, tentu impact mereka juga besar gitu terhadap followers mereka. Takutnya orang-orang yang nonton konten dari Alshad ini bersama dengan Jerome nanti kan tertarik juga gitu untuk mengkoleksi satwa liar seperti harimau ini. Itu loh yang ditakutin sama para pecinta hewan, khususnya adalah account Hope Orangutan. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.